jadi kalau tadi itu kita tentang patient safety, di mana di sana poin kelima itu dari patient safety adalah mengurangi risiko HIS, maka oleh Kementerian Kesehatan membuatlah kebijakan tentang PPI. Sesungguhnya ini diawalin itu pada tahun 2007. Kita buat buku ini waktu itu, membuat tentang pedoman manajerial sama pedoman PPI. Ya, jadi bahwa dikatakan di sana untuk memberikan pelayanan terbaik itu, maka kita lakukanlah dengan kebijakan. Ya, ini dia. Ini pokok bahasan lewatin aja. Jadi rumah sakit kita tahu atau Fasiankes itu punya peranan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan bermutu, akuntabel, transparan ke masyarakat. Jadi dalam undang-undang pun tentang kesehatan sudah disampaikan bahwa kita ketika memberikan pelayanan pada pasien itu harus bermutu, akuntabel, bertanggung jawab. Tanggung jawab terakhir adalah kepada Tuhan. Ya. Dan kita harus transparan supaya apa ini tadi kenyamanan dan keamanan pasien, patient safety. Tadi salah satu adalah mengurangi risiko HIS. Maka untuk mengurangi risiko HIS ini oleh Kementerian Kesehatan dibuatlah satu kebijakan melalui pelaksanaan program PPI. Ini sekarang sudah diperbaharui pada nomor MK nomor 27 tahun 2017. Ini punya dasar hukum. Dasar hukumnya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, ya. Jadi ini semua mau tidak mau, suka tidak suka, rumah sakit harus melakukan. Walaupun sebenarnya selama ini orang melakukan itu karena untuk kebutuhan akreditasi. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya tidak sama sekali. Tapi bagaimana supaya pelayanan kita itu kualitas bermutu kita berikan kepada pasien, ya. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HIS ini salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia. Di dunia loh, termasuk Indonesia. Jadi dalam forum APEC itu, yang penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan itu telah menjadi agenda yang dibahas. Jadi sudah dibahas, seluruh dunia sudah membahas ini. Ya. Makanya dari WHO pun sudah dibahas ini bagaimana salah satu ada guidelines untuk kebersihan tangan. Banyak sekali. Apalagi zaman pandemi sekarang ini, ya berubah sebentar, berubah. Itu adalah karena pandemi ini, COVID ini juga salah satu adalah termasuk HIS. Kalau dia dapat di rumah sakit, seperti itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa HIS yang ditimbulkan berdampak secara langsung kepada beban ekonomi negara. Apalagi sekarang pandemi. Beban ekonomi ini kita buat kita. Dengan menggunakan hazmat, ya, pakai hazmat yang tidak bermanfaat, sebenarnya tidak itu tidak bermanfaat. Pakai hazmat kemana-mana, pakai APD juga seperti itu. Gitu. Jadi beban, terus pasiennya dirawat lebih lama. Di tempat ada saya yang saya bilang saya bekerja, bisa pasien sampai 60 hari, 2 bulan. Pasien COVID kok sampai 60 hari, gimana ceritanya ya? Seperti itu. Ya. Ini ada dasar hukumnya, tadi sudah saya bilang, ini undang-undang. Ini yang kita lihat. Ini saya mengapakan pada setiap orang. Saya selalu mengeluarkan ini. Kalau orang tidak mengeluarkan ini, karena orang banyak tidak baca undang-undang. Jadi pasal 5 ayat 2 mengatakan, setiap orang punya hak memperoleh pelayanan kesehatan aman, bermutu, terjangkau. Setiap siapapun pasien yang datang ke rumah sakit tempat kita bekerja, dia punya hak memperoleh pelayanan kesehatan aman, bermutu, dan terjangkau. Itu pasal 5 ayat 2. Pasal 6-nya itu katakan berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Lingkungan yang sehat, lingkungan. Ya. Jadi kalau lingkungan kita itu bersih, kita sudah mengikuti undang-undang. Tapi kalau lingkungan kita kotor, berarti kita melanggar pasal 6 Undang-Undang Kesehatan nomor 36. Kita melanggar. Tolong ya, tolong. Jadi kalau ruangan kita itu, masa kita itu kotor, kita melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang itu dalam firman Tuhan mengatakan itu dosa. Karena kita harus taat kepada peraturan pemerintah. Itu peraturan pemerintah. Ingat, ya. Jadi kita nggak boleh. Itu adalah menjadi dosa kita. Pasal 3 pelayanan kesehatan mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien. Pasien yang kita tolong. Ya. Jadi zaman pandemi sekarang, itu berapa sering orang ke rumah sakit ke tempat pasien itu? Karena saking takutnya. Padahal pakai APD. Orang yang pakai APD nggak ada yang kena di Wisma Atlet, nggak ada yang kena tugasnya. Karena pakai APD. Tapi orang di luar sana kena buka pintu masuk dia, gitu. Jadi itu salah satu kita pertolongan pasien. Tapi kalau kita sakit nggak boleh masuk kerja.
nggak boleh masuk kerja dari dulu, bukan zaman pandemi. Dari dulu ada PPI. Kalau kamu sakit tidak boleh bekerja. Pasal 54.1 penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab lagi, dibilang lagi, ditekankan lagi. Ternyata selama ini tidak bertanggung jawab pelayanan kesehatan. Kenapa keluar undang-undang tahun 2009 seperti ini? Artinya selama ini tidak dikeluarkan, tidak dipahamin seperti itu, ya. Jadi sekarang harus dikeluarkan. Oke, kemudian ada gangguan. Sorry. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih kelihatan. Masih kelihatan ya. Ini Undang-Undang nomor 36. Oh, kok saya punya belum ya? Gimana ceritanya nih? Kenapa bisa berbeda? Waduh. Mas Luki bisa minta tolong nih, ya diulang lagi, Bun. Ini 54, masih 54. Ini 36 sudah. Udah 36 ya? Oke. Ini 24. Ya. Ini pasal 24 ayat 1. Tenaga kesehatan memenuhi ketentuan kode etik. Jadi kalau kita tenaga kesehatan punya kode etik, punya standar profesi, punya hak pengguna pelayanan kesehatan, ada SPO. Jadi setiap kita melakukan harus berdasarkan SPO supaya pasien itu nyaman, aman. Kemudian pengadaan dan penyelenggaraan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu ini. Jadi semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit harus mendapatkan pelatihan PPI. Kalau pelatihan PPI tidak harus keluar rumah sakit. Ya, nanti teman-teman yang sudah sini tolonglah mungkin sosialisasikanlah di rumah sakitmu. Pakai ini materi, nanti kan materi semua dikasih. Kan semua materi nanti. Pasal 10, setiap orang wajib menghormati hak orang lain, memperoleh lingkungan yang sehat. Jadi kalau ruangan kita itu bersih, sehat, kita menghormati pasien, menghormati orang lain. Jadi janganlah ketika kita di rumah kita mau arisan, kita beres-beres. Di rumah sakit pun harus beres-beres kita setiap hari. Kenapa? Setiap hari kita kedatangan tamu. Jangan kita nganggap, biar aja lah dia nih, malunya berjamaah rame-rame. Nggak boleh begitu. Sebagai punya tanggung jawab harus begitu. Masing-masing ruangan mempertanggungjawabkan membersihkan lingkungannya. Pasal 11, setiap orang wajib berperilaku hidup sehat untuk memajukan kesehatan setingginya. Jadi PHBS wajib, setiap orang wajib melakukan kesehatannya. Ya, ini juga undang-undang rumah sakit. Ini juga akan dibahas tentang undang-undang rumah sakit. Ya, oke. Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan PPI. Sudah dikatakan di PMK setiap rumah sakit laksanakan PPI. Pelaksanaan PPI kesehatan itu dilakukan melalui pembentukan komite dan tim. Jadi harus ada komite dengan tim. Kapan ada komite, kapan tim nanti. Komite atau tim merupakan organisasi non-struktural. Non-struktural. Fungsi utamanya menjalankan PPI serta menyusun kebijakan. Komite dan tim dibentuk menjalankan tata kelola PPI. Ya, jadi rumah sakit membentuk komite dengan tim. Ya. Komite dan tim ini bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan. Nanti hasilnya ini dilaporkan. Ya, kalau orang puskesmas itu ke Dinkes. Kalau kita melaporkan ke ketua komite PPI, sebenarnya kita rumah sakit melaporkan ke Kemenkes, tapi sampai sekarang nggak tahu, belum jalan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ini dilakukan oleh Menteri melalui staf-stafnya. Ya. Pembinaan pengawasan melalui advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis. Makanya kami dari Pojak Kemenkes itu melakukan bimbingan. Ya, kami mensosialisasikan, melakukan bimbing teknis. Kami pergi ke rumah sakit membimbing. Nah, itu karena tugas dari Kemenkes. Tapi bukan orang Kemenkesnya, orang klinisi seperti kami ini ya, beberapa orang. Seperti Bu Gortab juga masuk Pojak PPI Kemenkes. Saya juga masuk Pojak PPI Kemenkes. Ya, jadi kami mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kami bikin ke rumah sakit, kami memberikan pelatihan-pelatihan. Tapi memang sampai saat ini masih ke tingkat daripada yang negeri, yang arahannya pegawai negeri, rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit swasta. Kemudian kami melakukan MONEF, ya, MONEF.
Dan sekarang sudah ada beberapa dari NGO kan melakukan, dari Project Hope melakukan. Seperti kami nanti kemarin saya ke Ambon, itu melakukan monitoring melalui NGO gitu. Susunan organisasi komite, ada ketua, tentu ada ketua, ada sekretaris. Sekretaris biasanya IPCN tadi. Anggota terdiri dari IPCN, IPCD, dan beberapa dari instansi yang terkait, farmasi terkait untuk obat-obatan, laboratorium, CSSD, K3, IPRS, gizi, administrasi untuk pengeluaran uangnya. Ya, ini adalah susunan organisasinya. Ya, jadi nanti ada ketuanya, oke? Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki IPCN. Wajib rumah sakit Fasiankes memiliki IPCN 1:100 tempat tidur. Oke, 100 tempat tidur, 1 IPCN. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kapasitas tempat tidurnya kurang, tetap harus ada 1. Jadi kalau tempat tidur kita itu hanya 60, 1 harus ada. Kurang dari 100 harus ada 1. Gitu. Dalam bekerja, IPCN dibantu oleh link. Nanti ada linknya. Kedudukan IPCN, kalau saya ngomong sekarang IP, Inpatient Preventionist. Karena dia tidak melakukan asuhan keperawatan. Nanti akan saya bahas tentang IPCN besok. Jadi IPCN itu tidak melakukan asuhan keperawatan. Saya yang membuat IPCN waktu itu, tahun 2000. Saya bikin, karena saya waktu itu masih perawat. Saya nggak tahu saya berdiri di mana saya. Jadi saya bilang IPCN, walaupun saya tidak melakukan asuhan keperawatan. Sama sekali saya tidak melakukan asuhan keperawatan sejak tahun 2000. Tapi saya membantuin. Gitu. Jadi dia adalah bekerjanya itu di bawah komite PPI, bukan di bawah komite keperawatan. Bukan karena dia tidak melakukan asuhan keperawatan dan tidak melakukan pengelolaan keperawatan. Jadi dia di bawah komite perawatan. Cuma saya bilang waktu itu, tapi secara profesional dia di bawah keperawatan aja. Waktu itu kita diskusi sama Kemenkes. Kenapa? Kalau saya melakukan kesalahan kode etik, salah melanggar etik, kode etik, tentu yang apa saya profesi perawat, karena saya masih perawat, seperti itu. Tapi kalau nanti udah ada IP, ya udah profesi IP nanti. Karena dia tidak melakukan asuhan perawatan. Kalau di luar negeri, itu sudah banyak sejak tahun 2010. Artinya dari 10 tahun yang lalu. Kalau kita Indonesia memang selalu ketinggalan. Makanya kita masih negara berkembang. Sejak saya bekerja tahun 78, mungkin belum pada lahir, saya masih membuat makalah tentang Pancasila. Indonesia sebagai negara berkembang. Sampai sekarang Indonesia sebagai negara berkembang. Nah, kenapa? Itu tadi kita punya kinerja. Setiap 1000 tempat tidur sebaiknya memiliki 1 ahli epidemiologi klinik. Ini sangat susah sekali kita dapatkan, ya. Jadi memang ini harus ada. Jadi dia non struktural. Ini adalah bagian organisasinya. Jadi komite PP itu langsung di bawah direktur. Ini adalah Kemenkes loh. Tapi ini nggak masukan kami. Karena saya di rumah sakit jantung, kalau saya di bawah komite medik, nggak jalan PPI-nya. Maka saya minta kepada direktur, saya harus di bawah langsung bawah direktur. Kalau saya di bawah direktur baru jalan. Karena ketika saya di bawah komite medik, besok katanya nggak jadi-jadi. Tapi kalau langsung kepada direktur, itu cepat. Jadi sampai sekarang pun dari Kemenkes ini yang terbaru, PMK 2017, komite PPI di bawah direktur, jadi setara dengan direktur-direktur yang lain, setara dengan komite medik. Nah, jadi bukan komite PPI di atasnya komite medik, salah. Oke, jadi ini adalah rumah sakit besar seperti ini strukturnya. Kalau rumah sakit besar, nanti dia bisa punya tim PPI lagi, ya. Nah ini nanti ada pimpinan rumah sakit seperti ini juga bisa pimpinan rumah sakit, ya. Jadi ada pimpinan rumah sakit, ketua komite, sekretaris, ada IPCN, IPCD, dan anggota kesehatan lainnya. Seperti ini. Ya. Jadi ini pimpinan Fasiankes. Jadi kalau dia misalnya di puskesmas pun seperti ini. Jadi intinya komite PPI harus langsung di bawah kepala bosnya. Kalau puskesmas di bawah puskesmas, kalau rumah sakit di bawah rumah sakit. Tugas pimpinan. Jadi sebagai seorang pemimpin, direktur dia harus membentuk komite, punya tanggung jawab, memiliki komitmen, bertanggung jawab terhadap tersediaan fasilitas, menentukan kebijakan, dia menentukan, tapi yang membuat komite, ya, mengadakan evaluasi kebijakan, menentukan suatu unit, karena masukan dari komite, dokter, Pak Direktur, itu rumah OKA boleh ditutup karena sudah tidak memenuhi syarat, boleh, nanti dia memutuskan, mengesahkan SPO, mengesahkan kebijakan dan sebagainya. Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan petugas. Jadi pimpinan rumah sakit, direktur pun
harus belajar PPI. Sampaikan kepada para direkturnya. Supaya jalan PPI di rumah sakit. Karena selama ini nggak jalan. Walaupun beberapa rumah sakit. Yang saya datangi rumah sakit, yang direkturnya itu yang concern, ikut. Ada beberapa rumah sakit, ikut di pelatihan, jalan itu punya PPI-nya. Jalan. Bagus. Bersih seperti itu. Ya, jadi ingat bilang, direktur harus ikut pelatihan PPI. Bukan hanya bawahan. Oke, komite. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan. Ya, buat kebijakan, buat pedoman, buat panduan, buat SPO, itu dia kerja komite. Melaksanakan sosialisasi semua tadi, ya. Kemudian menyusun program PPI, melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa kalau ada misalnya KLB seperti ini tadi, Bapak itu tadi, Bapak siapa tadi, dokter itu. Zamannya COVID ini memang PPI yang kerja di sini. PPI yang terlibat. Jangan tidak melibatkan PPI. Kalau PPI tidak dilibatkan, nyosor. Gitu, nyosor. Karena mereka nggak paham. Kalau zaman sekarang, banyak ahli-ahli PPI. Tidak pernah belajar PPI, tapi bisa membuat kebijakan PPI. Aneh kan? Itulah Indonesia kita. Tidak pernah belajar PPI, mungkinnya sebesar sama, tapi nggak belajar PPI, bisa buat kebijakan PPI. Mohon maaf. Itu kita harus tahu standarnya transmisi infeksi seperti apa. Jadi jangan salah. Jadi walaupun COVID nggak ada COVID, sesungguhnya memang itu kumpulan tugasnya PPI. Karena si COVID ini adalah bagian daripada pencegahan infeksi. Oke. Memberi usulan, mengembangkan, meningkatkan cara pencegahan pengendalian infeksi. Nah, ini jadi harusnya si tugas komite ini dialah yang memberikan masukan kepada direktur tentang pencegahan COVID di rumah sakitnya. Itu. Jadi dia harus masuk. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan, pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI. Dalam PPI, COVID itu ada di dalam PPI. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan, ya. Bahan dan alat. Jadi jangan orang pengadaan beli-beli alat hazmat tanpa sepengetahuan komite PPI. Harusnya komite PPI yang mengajukan. Maka sekarang ini zaman COVID, komite PPI sama manajemen rumah sakit saling bentrokan. Kenapa? Karena si rumah sakit hanya melihat di Wuhan. Belum tentu di Wuhan itu juga tahu PPI-nya. Gitu loh. Jadi karena banyak. Saya tahu rumah sakit yang punya PPI, COVID seperti ada di DPT yang ahli PPI sedunia ini, dia nggak ada pakai hazmat. Nggak ada. Dia nggak ngikutin Wuhan. Dia tahu. Seperti dia dari WHO. Makanya WHO tidak menganjurkan menggunakan hazmat. Jadi kalau ada semua pembelian barang, pembelian chamber, nggak boleh itu rumah sakit membeli tanpa sepengetahuan PPI. Ingat ini, ada itu tertulis itu, ada di PMK. Memberikan konsultasi pada petugas kalau mau memberikan barang-barang, mengusulkan pengadaan barang. Jadi jangan asal-asal bagian pengadaan, beli chamber. Nah, itu beberapa rumah sakit ya, tapi rumah sakit saya lah seperti itu, rumah sakit pemerintah. Ya semakin tinggi pembelian semakin bagus gitu loh. Ya, kalau swasta bukan. Mengintegrasi temuan di lapangan, kalau ada temuan di lapangan, nah, masih tahu. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, ya rumah sakit dalam PPI. Jadi komite PPI punya tanggung jawab memberikan ilmu PPI kepada semua staf yang ada di rumah sakit. Maka komite PPI melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan, baik kepada keluarga pasien, kepada penjual-penjual yang di sana, security, tukang parkir, harus disosialisasikan. Maka melakukan pertemuan berkala. Setiap bulan ketemu, rapat, bicarakan tentang PPI. Kalau sekarang zamannya COVID, mungkin tiap minggu rapatnya. Bukan tiap bulan lagi. Tiap minggu. Kenapa? Tiap bulan bisa berubah itu COVID, ya, peraturan. Oke. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam hal pencegahan pengendalian infeksi. Ya. Tim pencegahan pengendalian infeksi, ya, antibiotik, menggunakan antibiotik. Nah, dalam penggunaan antibiotika pun PPI-nya masuk. Ya. Nanti K3 bersama K3 menyusun ya. Tim keselamatan pasien masuk. Jadi PPI anggota komite PPI masuk di PPRA, masuk di K3, masuk di patient safety. Nah, betapa pentingnya itu PPI. Mengembangkan, menginformasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen. Oke. Memberikan masukan menyangkut konstruksi bangunan. Nanti ada pembangunan, ya ada pengadaan alat, itu harus kasih masukan. Ini banyak sekali orang tanya saya, Bu, rumah sakit kami bisa membangun. Kok kami nggak dikasih tahu ya? Nyosor kamu, udah dikasih tahu. Mungkin mereka manajemen tidak mengerti PPI.
Tunjukkan itu dari PMK. Kalau kamu tuh harus ikut di sana. Menentukan sikap penutupan ruang rawat ya bila diperlukan. Melakukan pengawasan. Jadi komite PPI mengawasi, memonitor semua orang yang ada di rumah sakit. Semua orang yang ada di rumah sakit. Termasuk cleaning service, termasuk pedagang-pedagang, termasuk direktur, termasuk pegawaian, termasuk perawat, termasuk dokter. Itu harus komite ngomong. Maka komite PPI harus ronde minimal setiap bulan. Zaman COVID mungkin setiap minggu. Ya. Bukan dokter aja ronde pasien. Komite PPI ronde rumah sakit. Nah, itu saya bilang, tiap bulan ini bilang secara rutin. Tiap bulan. Dulu saya jelaskan kenapa jadi hilang ya. Setiap bulan mengadakan ronde ke ruangan-ruangan gitu. Ya. Ketua komite, dia punya ketua komite. Ketua komite ini harus punya minat. Ya, dia harus punya minat dan pernah mengikuti pelatihan dasar. Dia harus minat dulu, bertanggung jawab. Ya, dia punya tanggung jawab untuk terselenggaranya tadi, melaporkan kegiatan komite PPI. Dia sekretarisnya boleh dokter, boleh efisien, tapi biasanya efisien, ya. Mengikuti pelatihan PPI dasar dan kerja purna waktu. Jadi sekretaris itu sebagai efisien, kerjanya purna waktu. Ya. Jadi tugasnya sebagai sekretaris memfasilitasi tugas ketua komite, membantu koordinasi, mengagendakan kegiatan PPI. Ini adalah anggota komite, tadi sudah saya bilang, seperti ini. Oke. Kemudian IPCD. Nah, IPCD ini pun harus minat. Orang yang duduk di komite, orang yang duduk di IPCD, minat. Harus minat. Not money oriented. Punya hati melayani. Harus punya hati melayani. Caring orangnya. Mengikuti pendidikan dan pelajaran dasar, memiliki kemampuan leadership. Nama juga pemimpin. Harus ada leadership. Ya. Tugasnya juga seperti ini, berkontribusi dalam pencegahan infeksi, menyusun pedoman, melaporkan, kerjasama sama FPCM, memonitoring, membimbing, memonitor, membantu. Ya, ini FPCM, nanti FPCM tersendiri, ini lebih tersendiri lagi. Di sana masih dikatakan minimal diploma D3. Kalau saya bilang tidak, ini waktu ini kami bertegang urat saraf sama dokter, karena di rumah sakitnya masih D3, jadi dia mempertahankan harus D3. Tapi saya bilang tidak mungkin bisa seorang D3 melakukan analisis, memiliki critical thinking. Karena saya alamin, dulu saya ketika FPCN, saya pendidikan awal saya D3, tapi saya nggak mampu. Makanya saya ambil sekolah supaya saya mampu laksana. Jadi sekarang memang sebenarnya sudah S1, cuma belum dikeluarkan. Kita sudah mengubah ini tahun 2017 kita udah ubah, tapi yang keluar yang berbeda. Ya, mempunyai minat dan PPI, mengikuti pendidikan, memiliki pengalaman, kepala ruangan yang setara. Jadi sudah matang. IPCN itu bukan yang fresh graduate, yang baru masuk 1 tahun jadi efisien. Itu tidak akan jalan PPI-nya. Saya bisa pastikan tidak jalan PPI-nya. Ya, punya kemampuan leadership dan bekerja purna waktu. Inilah nanti ini akan saya bahas, tapi ini ada melakukan kunjungan kepada pasien, setiap hari melakukan kunjungan kepada pasien di ruangan. Memonitor pelaksanaan program PPI, ya, memonitor semua orang tuh, memonitor dokter, memonitor perawat. Tidak ada melakukan asuhan keperawatan. Boleh nanti disimak ini satu-satu. Melaksanakan surveillance, serta melakukan kegiatan mendeteksi investigasi KLB. Oke? Memantau petugas kesehatan yang terpajan. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi. Melakukan audit, memonitor pelaksanaan pedoman. Ya. Melaksanakan memonitor tentang surveillance, memberikan motivasi, memberikan saran desain ruangan, meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung sebelum tadi. Bagaimana meningkatkan kesadaran pasien, kesadaran diri. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan. Jadi kita memberikan penyuluhan kesehatan. Sebagai koordinator antar departemen, memonitor evaluasi peralatan medis. Apakah ada melakukan keperawatan? Nothing. Nothing. Jadi kalau nanti ada orang di sini menjadi efisien, katakan, your job bukan melakukan asuhan keperawatan. Oke? Ini dia perawat yang punya, ini adalah link. Link itu sesungguhnya tidak hanya link nurse, tapi link infection control. Kalau rumah sakit mau besar, itu bisa kita lakukan link di farmasi, link di CSSD, link di apoteker, bisa, di apotek bisa. Ini anggota komite lainnya, boleh kalau ditambah, ini tim PPI. Jadi tadi ada komite. Komite itu kalau rumah sakitnya tipe A, tipe B, ada komite, ada tim. Tapi kalau dia tipe C, tipe D, boleh aja tim saja. Gitu ya. Sarana dan fasilitas, ini harus ada ya. Sarana, harus ada ruang sekretariat.
Ada sekretaris, ada komputernya, ada printer, ada internet, telepon, semua. Jadi kantornya itu bukan kantor pindah-pindah, ya. Kalau saya dulu mengalami, saya pindah-pindah dulu. Sebentar di samping UGD. Besoknya saya pindah ke samping Poliklinik Paru. Setelah itu pindah lagi saya ke samping kamar jenazah. Setelah itu pindah lagi saya ke samping Busdali, gitu. Tapi akhirnya saya berjuang dikasih satu tempat yang strategis. Karena saya dulu bilang, saya 4 tahun nggak diakuin saya PPI, nggak diakuin PPI di rumah sakit saya. Apa itu PPI? Apa itu PPI? Kalau ngomong PPI, dilecehin saya. Tapi setelah kejadian tsunami Aceh tahun 2004, barulah kami bangkit. Itu banyak peristiwa-peristiwa, saya nggak bisa terceritakan di sini. Tapi terus terang aja, tsunami Aceh itu membuat perubahan di Indonesia ini untuk PPI. Dari sana kami bangkit tahun 2004, baru bikin pelatihan di Perdani tahun 2005, saya inisiatornya, barulah masuk ini ke Kemenkes, keluarlah ini kebijakan tahun 2007. Ya, dukungan manajemen, harus ada dukungan manajemen. Ada SK, jadi harus ada SK komite, ada SK tim, ada SK FPCN. Menyediakan anggaran, ada anggaran untuk pelatihan, untuk diklat, ada anggaran. Untuk pengadaan fasilitas pelayanan penunjang, untuk rapat-rapat, ya, pelayanan program, monitoring, evaluasi harus ada, ya. Kita kan memonitoring, mengevaluasi, mungkin ada kertas-kertas semua. Ya, remunerasi insentif itu belakangan lah penghargaan ini. Penghargaan itu buat saya itu belakangan. Karena penghargaan yang paling berharga dari saya adalah penghargaan dari Tuhan. Bukan dari manusia. Sebenarnya kita sebagai anggota Perkesi, kita harus menyadari, penghargaan yang paling tinggi itu adalah penghargaan dari Tuhan. Jadi jangan kita karena penghargaan dari manusia. Bukan, tapi adalah dari Tuhan. Kalaupun ada kita dikasih, ada kita bikin kuis, bikin apa, itu adalah sebagai permainan-permainan aja. Tapi penghargaan yang paling tinggi kita harus ingat adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita nanti penghargaan itu, bukan dari manusia. Ya, ini kebijakan, ya ini mau habis ini. Kebijakan PPI nanti ada, ya nanti dibuat, ya. Kemudian kebijakan, inilah program PPI, nanti akan dibahas. Ini saya simpulkan dari apa yang dikeluarkan Kemenkes. Simpulannya, rangkumannya, kebijakan Kemenkes pada setiap rumah sakit dan Fasiankes harus melaksanakan PPI, ya. Pelaksanaan PPI sesuai pedoman Kemenkes. Jadi ini menara bukan struktural tapi non struktural. Direktur membentuk komite dengan tim, ya, dan memiliki tugas dan wewenang. Setiap rumah sakit memiliki IP yang purna waktu. Demikian dan terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kosti. Bapak Ibu, kita sungguh luar biasa punya kesempatan untuk mendengarkan secara langsung paparan tentang kebijakan Kemenkes, di mana beliau Bu Kosti juga terlibat langsung ya, Bu Kosti dalam penyusunan PMK ini ya. 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 Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan langsung saja. Kalau yang ini buka aja di speakernya, dibuka atau melalui chat boleh. Langsung aja lah Bu. Langsung aja ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Ari itu Pak Ari. Pak Ari atau Tari. Pak Ari yang tadi Pak Ari, silakan Pak Ari, bisakah? Ada yang bertanya? Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bertanya ya Bu Kosti ya, boleh silakan, ya? Bu Frida, silakan. Ya, gimana Bu Kosti? Ini kan di era sekarang ini di COVID ini kan kebanyakan rumah sakit memang pakainya hazmat. Sementara yang terbaru itu kan keluar memang hazmat garis miring gaun. Nah ini mindset teman-teman di lapangan, di rumah sakit untuk penggunaan hazmat yang sebenarnya seperti apa Bu Kosti? Ya. Oke, saya jawab ya. Bu. Ya, silakan Bu Kosti. Baik. Jadi kalau menurut saya itu pengetahuan. Ya. Kekurangan pengetahuan dari orang-orang. Itu tadi saya bilang, banyak bermunculan ahli-ahli PPI. Sementara dia nggak tahu transmisinya seperti apa. Nanti saya akan bahas, setelah ini saya akan bahas transmisi. Ya. Bagaimana transmisi itu akan saya bahas. Jadi seyogianya dari CDC, Center for Disease Control, itu pusat pengendalian infeksi. Pusat pengendalian infeksi. Dari WHO sudah mengeluarkan pemakaian hazmat tidak direkomendasikan untuk merawat pasien COVID. Mengapa?
Karena transmisi COVID itu melalui kontak droplet. Ya, kontak droplet. Kalau menghasilkan aerosol, baru kita anggap airborne. Manakah pintu masuk virus corona ke tubuh kita? SARS-CoV-2 itu masuknya dari mana? Dia masuk dari 3 pintu. Tolong catat Bapak-bapak Ibu peserta semua. Pintu masuknya hanya pintu mulut, pintu hidung, pintu mata. 3 ini aja pintunya. Jadi kalau kita sudah tutup pintunya, sudah aman. Virus tidak bisa masuk. Tapi apakah 24 jam kita tutup pintu? Belum tentu. Di rumah aja nggak tutup pintu. Ya kan? Kalau saya di rumah, kalau dekat sama anak saya tutup pintu kami. Masing-masing kami tutup pintu. Tapi kalau jarak kami jauh, ada 5 meter, kami nggak tutup pintu. Kami buka. Seperti itu. Tapi kalau waktu dulu, masih awal pandemik, kami tutup pintu. Mohon maaf, suami istri pun berbeda tempat tidur, 2 tempat tidur. Karena saya tahu kesehatan. Seperti itu. Jadi dia masuk melalui mulut, hidung, mata. Kalau kita sudah tutup, udah aman. Tapi kadang-kadang kita buka, maka bisa masuk. Tapi untuk saya menjadi infeksi, tentu perlu ketahanan tubuh saya. Maka host agent infeksi segitiga, nanti akan bahas itu. Jadi hanya pengalaman aja, saya pergi ke suatu rumah sakit, ya Wisma Atlet lah, salah satu. Saya masuk, saya kan pakai hazmat. Tentaranya bilang, Ibu harus pakai hazmat, Ibu. Pak, saya rasanya nggak tega pakai hazmat. Saya jadi bodoh, saya bilang. Kalau saya pakai hazmat, saya jadi kayak orang bodoh. Karena saya tahu pintu masuknya. Ngapain saya pakai hazmat, Pak? Jadi saya kayak orang bodoh. Saya bodoh tapi saya lakukan. Saya nggak mau, Pak. Saya bilang itu. Gini ya, Pak, saya jelasin ya, Pak. Ya, rantai infeksinya, Pak. Saya jelasin. Nah, pahamlah dia. Oh gitu ya, Bu? Ya, iya. Jadi gimana? Boleh saya masuk tanpa hazmat? Ya bolehlah, Bu. Mas, saya dapat pakai hazmat. Apalah kata orang-orang sana? Kok Ibu itu konyol ya? Masuk pasien COVID nggak pakai hazmat. Nggak masuk dari tengkuknya. Masuk katanya dari tengkuk saya ini. Dari tengkuk leher saya ini masuk katanya. Karena leher saya kan nggak tertutup kan. Saya hanya pakai baju squid ini, scrub suit itu, pakai masker, pakai ini tutup kepala, pakai kacamata saya ini saya pakai. Man, saya bilang, nggak akan masuk dari leher saya ini, nggak masuk dari leher saya. Dia masuk dari mulut, pintu mata. Tapi sepanjang saya di sini, di Wisma ini, saya tidak akan pernah buka mulut saya, pintu saya. Di kantornya pun saya tidak pernah buka pintu. Saya nggak mau. Saya sebelum ke sana, saya udah makan dari rumah. Nanti setelah saya sana 4 jam, 5 jam, saya pulang baru saya makan di rumah. Itu saya punya. Jadi saya juga nggak mau konyol. Saya tetap menjaga kesehatan saya. Ya begitu caranya saya bikin, nggak pernah saya membuka. Jadi orang kalau pakai baju hazmat, Bu Frida, itu hanyalah karena ketakutan. Baju hazmat gaun melindungi baju yang kita pakai dan melindungi lengan kita. Maka ketika saya merawat pasien, saya pakai lengan sampai lengan, bajunya sampai lengan, sampai sini. Terus saya pakai sarung tangan, udah nggak kelihatan lagi. Jadi dia nggak masuk dari leher saya. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya harus mandi. Keramas dari atas sampai ke bawah. Gitu Bu Frida. Nanti saya buka lagi. Ya. Terima kasih banyak Bu Kosti, karena sebenarnya mungkin banyak pertanyaan dari semua yang ada dari sini ya tentang penggunaan hazmat. Jadi kita sudah tahu sekarang. Ya, Bu Kosti, ini sudah ada pertanyaan dari RS Margaret, RSU William Booth, Semarang. Berapa tingkat frekuensi pembersihan lingkungan pada ruang isolasi? Apakah ada ketentuan khusus? Dan jika kamar yang sudah dipakai pasien COVID, sebaiknya cara pembersihan dengan menggunakan APD atau tidak jika pasien sudah pulang? Suaranya kedengaran, Bu? Oh, enggak kedengaran. Berapa tingkat, dengar Bu? Baru. Ya, berapa tingkat frekuensi pembersihan lingkungan pada ruang isolasi? Ya. Apakah ada ketentuan khusus? Dan jika kamar sudah selesai dipakai pasien COVID, sebaiknya cara pembersihan dengan menggunakan APD atau tidak jika pasien itu sudah pulang? Silakan. Terima kasih. Jadi pembersihan dilakukan 2 kali sehari dan kalau perlu. Oke, 2 kali sehari dan kalau perlu. Seluruh permukaan lingkungan yang ada di ruangan harus dibersihkan.
Kalau ini zaman COVID, karena ini ruang isolasi, maka pembersihannya kita kasih deterjen dulu, Amber pakai deterjen, kemudian kasih air, kemudian kasih klorin 0,5%, terus pakai air lagi, maka pakai 3 ember. Oke, lakukan itu. Kemudian 2 kali sehari, itu yang kita harus lakukan. Seluruh permukaan lingkungan, haruskah pakai APD? Ya harus. COVID tidak COVID, pakai APD. Karena ketika mengepel itu clean service, kemungkinan dia terpapar cairan-cairan. Yang ada cairan-cairan di lantai itu kan kotor. Jadi dia harus komplit pakai APD. Jadi zamannya COVID ini dia pakai APD-nya, biasa saja sarung tangan rumah tangga, pakai masker bedah, tidak pakai N95. Ya, baik. Terima kasih. Sudah jelas Bu Kosti. Saya lanjutkan dari Erni, Rumah Sakit Samaritan Palu. Bagaimana cara kita menyikapi jika kurangnya dukungan manajemen rumah sakit? Monggo silakan Bu Kosti. Ya inilah, memang ini susahnya. Ya, kalau nggak bisa dukungan dari manajemen, ya memang susah. Salah satu itu susah. Jadi kalau manajemennya nggak bisa, ya nggak jalan. Jadi saya dulu sudah bilang sama Kemenkes, tolonglah para direktur tuh diundang supaya mau kita bikin seminar biar diundang karena banyak para direktur tidak mendukung. Oke, udah kami lakukan, udah ada 4 kali. Diundanglah semua para direktur rumah sakit, ya. Itu usul-usulan saya diterima Kemenkes. Udah diundang, yang datang siapa? Purcaci-purcacinya yang datang, yang tidak bisa membuat keputusan. Sama aja lagi bohong. Jadi kalau saya memang kalau tidak mendukung, ya memang susah, nggak bisa lah. Saya juga bisa berhasil karena dukungan direktur saya. Tanpa dukungan direktur nggak bisa. Ya, baik. Ya, memang sulit ya Bu Kosti ya, tergantung individunya berarti. Ya, ini mungkin yang terakhir tadi dari Pak Arianto nih, yang tadi juga mau bertanya. Tadi dijelaskan bahwa petugas IPCN tidak mengurus tentang asuhan keperawatan. Berarti apakah perlu ada SPO khusus yang harus dibuat khusus oleh Komite PPI di setiap rumah sakit tanpa ada keterlibatan dari bidang keperawatan? Monggo silakan Bu Kosti. Tadi kan sudah khusus pada COVID ya. Khusus COVID. Semualah. Tadi kan sudah saya sampaikan. Ya. Tugas dari seorang patient control. Jadi dia kan secara fungsi tugas dia di bawah Komite PPI. Nggak ada sanggup pautnya kepada bidang perawatan. Jadi bukan SPO, kebijakan itu sudah ada dikeluarkan kebijakan Kemenkes. Tapi secara profesional, profesi beda ya, profesi itu tentang kalau ada pelanggaran kode etik, baru ke keperawatan. Tapi fungsi tugas tidak ada campur baur orang keperawatan. Mohon maaf. Justru saya yang mengkontrol keperawatan. Mohon maaf. Ibu bidang keperawatan minta tolong dong anak-anaknya itu harus melakukan seperti ini, gimana sih? Kan sudah ada jalan PPI, kan sudah ada SPO kita begini. Justru saya ke keperawatan. Bukan keperawatan mendite saya. No. Itu sudah jelas. Tapi Komite PPI, saya melapor kepada Komite PPI. Komite PPI lah atasan saya. Komite PPI atasannya kepala sekolah, kepala rumah sakit. Maka saya sebagai patient control, saya orang ketiga di rumah sakit. Orang ketiga di rumah sakit. Bayangkan aja. Walaupun saya bukan bidang bidang. Karena IP itu kan non struktural. Jadi setelah direktur Komite PPI, IP. Jadi mohon maaf Ari, bukan kamu mintanya SPO, tapi kebijakan. Jadi boleh saja rumah sakit direktur membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan PMK nomor sekian bahwa fungsi daripada seorang patient control adalah di bawah Komite PPI. Maka segala macam tugas-tugasnya adalah bertanggung jawab kepada Komite PPI dan tidak melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan job desk yang sudah diutarakan. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Kosti. Ini ada ternyata banyak diskusinya. Jadi pertanyaan saya izin mungkin bisa dijawab ya Bu. Ada masih 3 lagi. Setelah itu kita tutup ya diskusinya. Dari Elvira Bethesda bertanya untuk penggunaan hazmat sekali pakai. Bagaimana dengan rumah sakit swasta yang mendapat bantuan dan hazmat yang tersedia terbatas? Apakah bisa didaur ulang, direuse? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Siapa yang bertanya tadi? Kan saya katakan, saya bukan penganut hazmat. Dari Komite PPI, dari tim PPI tidak mempergunakan hazmat. Cukup gaun yang bisa dicuci. Oke, baik.
Tetapi kalau kita dikasih sumbangan, ya pakailah dulu sampai habis. Nggak boleh dicuci-cuci sampai habis. Kalau sudah habis, maka pembelian itu tadi saya bilang, harus ada dari komite PPI masukan bahwa tidak perlu memberi hazmat, tapi berilah gaun yang sampai ke lengan. Jadi kalau ditanya, cuci-cuci, tidak ada cuci-cuci hazmat. Dan tidak perlu menggunakan hazmat untuk melayani pasien COVID. Baik, terima kasih. Jelas ya. Kemudian dilanjutkan ini, apakah masih dari Elvira, Bethesda Tobelo, Maluku Utara ya? Tobelo. Iya, luar Jauh, biasa. saya ke sana, ya. Iya. Apakah rumah sakit berhak menolak pasien apabila memang tidak ada peralatan, terbatasnya sarana prasarana, kalau memang harus terpaksa menolak karena tidak ada alat, apa yang harus dilakukan pihak rumah sakit terkait keselamatan pasien tersebut? Alat apa yang nggak ada? Hah? Alat pelindung diri. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Terima dulu pasiennya. Itu ada undang-undang loh. Terima, lakukan yang bisa melakukan, rujuk. Ya, jelas Nggak ya. boleh, rujuk. Ya. Itu namanya bukan nolak. Ya. Rujuk. Ya. Ya, ini dari Dokter Catherine. Ya. Sampai sejauh mana IPCLN bisa membantu IPCN dalam surveillance atau audit perharinya? Melakukan surveillance, nanti ada materinya. Itu adalah tugas seorang infection control. Bukan link. Link itu punya tugas di rumah sakit itu merawat pasien. Tugas dia membantu dia mencatat, mendokumentasikan apa yang dikerjakan. Kalau dia pasang impuls, catat tanggal berapa dipasang. Dilepas tanggal berapa dilepas. Sejauh ini harus dia mendokumentasikan semua tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dengan nanti IP melakukan surveillance. Itu aja. Dia tidak mengumpulkan data. Dia hanya sekedar mencatat apa yang dikerjakannya. Itu aja. Karena sebagai seorang perawat pun harus mendokumentasikan setiap tindakan yang diberikan. Terima kasih. Ya, ini juga dikarenakan penggunaan APD, tapi sudah dijawab tadi untuk pasien COVID. Kemudian dari Sabarwati Adajani, Rumah Sakit Bala Keselamatan, untuk SK IPCN atau IPCLN berlaku berapa lama dan apakah perlu dilakukan kredensial untuk IPCN, Bunda? Yes. Silakan. Baik. Jadi berlaku berapa lama itu tergantung kepada rumah sakitnya masing-masing. Kalau biasanya kita itu 5 tahun, ya saya SK saya 5 tahun. Tapi bisa aja bikin 3 tahun atau diganti sebelum waktunya. Karena adanya kapan itu tergantung daripada rumah sakit. Kredensial, iya akan dikredensial. Karena IP ini adalah masih baru ya. Terus terang aja, yang membuat IPCN itu saya. Saya yang membuat IPCN. Saya menciptakan IPCN. Saya bilang saya IPCN. Saya memproklamirkan saya IPCN. Saya bilang seperti itu. Jadi ketika itu ya kredensial. Siapa yang kredensial saya? Nggak ada perawat mengkredensial saya. Emang dia paham PPI? Hanya saya yang tahu dia paham PPI. Tapi setelah saya sampaikan pada mereka, mereka jadi tahu. Tapi mereka tidak mengkredensial saya waktu itu. Tapi nanti ke depan harus dikredensial. Siapa yang mengkredensial dia? Ya itu orang-orang IPCN. Jadi yang menilai saya siapa? Ketua Komite PPI. Jadi sebenarnya mengkredensial itu adalah Komite PPI. Gitu loh, orang Komite PPI. Yang nanti ini akan saya sedang buat untuk IP infection preventionist ini, infection preventionist. Tolong nanti buka baca. Jadi kami nanti akan mengkredensial. Karena IP itu, nama saya bilang IP, itu punya tahapan. IV novice. Kalau 2 tahun dia pengalaman sebagai infection control, dia saya sebut novice. Tapi dia harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Ya, nggak usah ujian lah, pokoknya lengkapin nih, kamu harus mampu ini, ujian sendiri. Kemudian nanti setelah itu baru advance, setelah 5 tahun. Setelah 10 tahun baru dia expert. Nah, itu saya sudah membuat rancangan ini dan sudah ada gitu. Jadi ya. Itulah jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Ditunggu itu tadi yang sedang dalam pengerjaan ya Bunda ya. Luar biasa.